Halo guys, kemarin dalam rangka mengantar tamu spesial kami mengadakan perjalanan dari Jogja menuju Jakarta PP pergi pulang. Nah, Mitsubishi Expander yang kami gunakan berisi 4 orang, termasuk saya sebagai driver, dan barang bawaan di bagasi juga nggak terlalu penuh. Jadi perjalanan kali ini bebannya termasuk yang cukupan ya. Cukupan maksudnya tidak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan. Nah, untuk Mitsubishi Expander yang kami gunakan adalah Expander tipe Sport dengan transmisi manual. Kondisi mobilnya masih standar semua dari mesin, kelistrikan, begitu pula dengan ukuran ban, suspensi, semua masih standar pabrikan. Nah, rute perjalanan Jogja menuju Jakarta ini tidak kami tempuh melalui rute yang full tol ya. Rute full tol itu kalau kita pakai Google Maps diarahkan melewati Klaten dan masuk ke tol Solo hingga ke arah utara tol Semarang. Nah, rute yang kami lalui dari Jogja, kami menuju arah Pantura melewati Magelang, lalu Temanggung, Weleri di Kabupaten Kendal. Jalur dari Jogja sampai sebelum Temanggung relatif lurus dan datar sehingga mobil bisa berjalan dengan RPM yang rendah di bawah 2500 RPM. Namun dari Temanggung hingga ke Weleri di Kabupaten Kendal topografi jalannya adalah naik turun dan berliku. Sehingga dalam medan seperti ini RPM mesin Expander dimainkan dalam putaran yang lebih tinggi. Akibatnya konsumsi BBM-nya jadi lebih boros dibandingkan jalur datar. Setelah melewati Kabupaten Kendal yang merupakan jalur Pantura, kami menuju Pekalongan melalui jalur non-tol. Nah, jalur Pantura dari Kendal sampai Pekalongan menurut saya sih jalannya relatif bagus dan bisa ditempuh dengan kecepatan di atas 70 km per jam. Sehingga perbedaan waktunya relatif dikit antara jalur Pantura non-tol atau melewati tol untuk sampai ke Pekalongan. Gaya mengemudi yang saya lakukan berbeda antara berangkat dan pulangnya. Untuk berangkatnya gaya mengemudinya adalah agresif. Kecepatan di tol hampir selalu di atas 100 km per jam. Dengan kecepatan tertinggi saat itu sempat menyentuh 140 km per jam. Kondisi AC lebih banyak off, terutama saat di tol. Pertimbangannya adalah agar kompresor AC tidak terlalu bekerja keras di putaran mesin yang tinggi. Karena kan kalau kita kencang, kita ngebut, putaran mesinnya tinggi dan itu pengaruh di kerja kompresor AC. Untuk kondisi jalannya lancar ya, dari yang non-tol sampai di tol lancar semua sampai sebelum masuk Karawang. Setelah Karawang baru mulai padat. Nah, saat pulang kali ini style mengemudinya lebih ke arah eco driving. Kecepatan rata-rata hanya 90 km per jam. Tujuannya adalah agar RPM mesin nggak sampai lebih dari 2500.
dan kondisi AC nyala sepanjang jalan. Kalau lewat tol Trans Jawa dengan kecepatan 90 km per jam ini adalah cobaan berat sih bagi saya. Dengan jalanan yang relatif kosong, maka kecepatan segitu di tol tuh rasanya malah bosen sama ngantuk. Nah, lalu bagaimana dong hasil konsumsi bahan bakarnya? Konsumsi bensin expander untuk rute Jogja-Jakarta pergi pulang, yang antara berangkat dan pulangnya gaya mengemudinya berbeda 180 derajat. Oh iya, perjalanan ini masing-masing trip sejauh kurang lebih 550 km untuk sekali jalannya ya. Nah, hasilnya begini. Untuk gaya mengemudi cenderung agresif, konsumsi BBM Expander Sport manual transmission, konsumsi bensinnya adalah rata-rata 15,5 km per liter. Sedangkan untuk gaya mengemudi yang cenderung eco driving, konsumsi BBM-nya Expander ini adalah 18,8 km per liter. Itu berdasarkan angka di MID ya. Tuh. Bahkan saat di tol dengan kecepatan konstan di 90 km per jam, konsumsi BBM-nya di MID dapat menembus angka 20 km per liter. Oke, kesimpulannya, dengan gaya mengemudi eco driving, mempertahankan agar putaran mesin nggak lebih dari 2500 rpm, tentu konsumsi BBM-nya jadi lebih hemat. Namun, jujur kenikmatan mengemudinya jadi berkurang karena orientasi kita lebih ke putaran mesin dan kehematan bahan bakar. Eco driving yang saya lakukan juga nggak sesaklek saat pabrikan mengadakan lomba irit BBM ya. Saya berusaha ganti gigi di RPM 2500, namun nggak setiap saat dapat mengganti gigi di RPM tersebut, terutama saat jalan menanjak. Begitu juga saat jalan turunan panjang. Dengan style eco driving, saya tetap mengandalkan engine brake. Konsekuensinya, kalau pakai engine brake ini, RPM sesekali tembus hingga lewat 3000 RPM. Jadi, engine brake ini bagi saya wajib. Walaupun eco driving tetap wajib kita menggunakan engine brake untuk meringankan kerja rem, terutama di jalan menurun yang panjang. Demikian, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.